Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Edufa Channel, info seputar pendidikan dan Tridharma. Pada kesempatan ini, Edufa Channel ingin berbagi informasi tentang perbedaan PNS dan P3K. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan bagi sahabat sekalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Berikut video selengkapnya. Sahabat sekalian dimanapun berada, apa sih bedanya antara PNS dan P3K? Begitu ya. Jadi aparatur sipil negara atau ASN gitu ya. Jadi aparatur sipil negara atau sering kita sebut dengan ASN itu adalah profesi bagi pegawai negeri sipil ya. Jadi profesi bagi pegawai negeri sipil atau sering disebut PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K gitu ya. Artinya apa? Artinya ASN itu dibagi menjadi dua, yang pertama PNS dan yang kedua P3K. Siapa itu PNS? PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap. Jadi, kalau PNS itu adalah pegawai pemerintah yang diangkat secara tetap, ya. Artinya secara tetap dan ada batasan pensiunnya, begitu ya. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Jadi, kalau PNS itu adalah pegawai pemerintah yang tetap, sedangkan P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini adalah definisi dari PNS dan P3K gitu ya. Saya kira sahabat sekalian sudah bisa memiliki gambaran dari PNS dan P3K. Nah, lantas batas usia saat melamar CPNS dan P3K itu seperti apa gitu ya. Jadi seandainya sahabat sekalian tahun depan atau tahun yang akan datang itu ingin ya melamar menjadi CPNS dan P3K, maka ada batasan usia gitu ya. Untuk PNS itu untuk bisa mendaftar CPNS itu usia minimal 18 tahun gitu ya. Sedangkan usia maksimalnya 35 tahun. Kecuali ya dokter spesialis kemudian lulusan S3 itu bisa sampai 40 tahun ya. Adapun untuk P3K itu usia minimalnya 20 tahun. Jadi usia minimal bisa mengikuti P3K itu adalah usia 20 tahun gitu ya. Sedangkan usia maksimalnya adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar atau 1 tahun sebelum masa pensiun gitu ya. Misalnya pensiunnya usia 58 tahun, maka batas maksimalnya adalah 57
7 tahun. Nah, ini adalah batasan usia saat melamar CPNS dan P3K. Yang selanjutnya adalah tahapan seleksi CPNS dan P3K. Jadi, sahabat sekalian yang ingin mengikuti seleksi CPNS dan P3K, itu ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Untuk PNS gitu ya, ada seleksi administrasi gitu ya. Yang kedua ada seleksi kompetensi dasar atau sering disebut SKD, dan yang ketiga ada seleksi kompetensi bidang. Nah, ini adalah tahapan seleksi dari PNS. Adapun untuk P3K itu hanya ada dua. Yang pertama seleksi administrasi dan yang kedua seleksi kompetensi, baik itu manajerial, teknis maupun sosial kultural gitu ya. Ini adalah tahapan seleksi CPNS dan P3K. Artinya PNS jauh lebih ketat dibandingkan dengan P3K. Yang berikutnya adalah kedudukan PNS dan P3K. Jadi, kedudukannya seperti apa PNS dan P3K itu, ya. Nah, PNS itu dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan. Jadi, seluruh jabatan pemerintahan itu bisa diduduki oleh pegawai negeri sipil. Nah, adapun untuk P3K itu jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K itu diatur dengan peraturan presiden dan keputusan Menteri Pan-RB. Yang kedua, tidak dapat mengisi JPT Pratama. Nah, ini adalah kedudukan PNS. Artinya, untuk kedudukan ini PNS jauh lebih fleksibel, bisa menduduki pada seluruh jabatan pemerintahan. Kemudian yang berikutnya adalah pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan P3K. Jadi ada istilah pemberhentian ya, secara terhormat maupun secara tidak hormat begitu ya. Pegawai negeri sipil gitu ya, pemberhentian itu dengan predikat tertentu yang sudah saya sampaikan tadi ya, ada pemberhentian secara terhormat, ada tidak terhormat. Yang kedua, PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia gitu ya, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun. Kemudian yang keempat perampingan itu ya. Jadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintahan yang mengakibatkan pensiun dini gitu ya. Kemudian yang kelima tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban gitu ya. Nah, untuk P3K itu secara umum sama gitu ya. Secara umum sama, hanya ada beberapa yang membedakan ya. Misalnya pemutusan hubungan perjanjian kerja atau P3K dengan hormat apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Misalnya 1 tahun sudah selesai, maka itu dinamakan sebagai pemberhentian terhormat gitu ya. Meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani maupun rohani. Nah, ini adalah pemberhentian hubungan kerja. Jadi teman-teman P3K itu dia perhatikan betul masa kontraknya. Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan bisa sampai 5 tahun. Yang selanjutnya adalah gaji dan tunjangan PNS dan P3K. Nah, secara umum memang tidak ada perbedaan berarti berkaitan dengan gaji dan tunjangan PNS dan P3K. Karena apa?
PNS dan P3K sama-sama mendapatkan gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan gitu ya. Ada gaji pokok, ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, jabatan, kinerja gitu ya. Kemudian tambahan penghasilan, tunjangan resiko, tunjangan khusus, dan tunjangan profesi. Jadi antara PNS dan P3K ini berkaitan dengan gaji dan tunjangan itu tidak jauh berbeda. Memang nanti yang membedakan adalah pensiunannya begitu ya. Kalau PNS itu dapat pensiunan, kalau P3K itu tidak dapat. Yang selanjutnya adalah batas usia pensiun PNS dan P3K. Nah, PNS itu 50 tahun bagi pejabat administrasi gitu ya. Kemudian untuk 60 tahun bagi pejabat pemimpinan tinggi gitu ya. Untuk dosen itu kalau bisa profesor itu juga sampai 70 tahun gitu ya. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P3K juga sama ya, jadi 58 tahun, 60 tahun, dan juga 65 tahun. Demikianlah tadi beberapa hal berkaitan dengan perbedaan PNS dan P3K. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.